melihat satu persatu apakah Anda merasa kehilangan motor. Silahkan dicek di dalam video ini. Pertama ini ada motor Matic ya, Mio ini 125 berwarna kuning, platnya sudah tidak ada. Kemudian ada Pega R, nah, warna merah, platnya juga sudah dicopot. Ciri-cirinya ada gambar Doraemon lagi marah. Kemudian ada Honda Beat 2 warna hitam, dan ini nih ada tulisannya sedot laris put. Ini kemungkinan punyanya sedot laris put begitu. Bagi Anda yang merasa kehilangan motor-motor ini, siapa tahu punya Anda di wilayah Polres Kabupaten Garut begitu. Kemudian ada Yamaha juga, Mio juga, ini warna putih. Ciri-cirinya ada boneka ayam gitu. Ada Pino, ini warna biru, ini catnya sepertinya sudah melapuk. Masih ada kuncinya. Kemudian knalpotnya knalpot brong, tanda-tandanya, dan cukupnya ada bir warna putih. Nah, ini ciri-cirinya nih. Siapa tahu ini ada motor Anda, silahkan datang ke Polres Garut untuk mengecek sendiri begitu motor Anda. Kemudian ada motor yang sudah tidak jelas bentuknya, mungkin ini adalah Baekju ya. Nah, kemudian ini yang sering hilang nih, Satria F150 warna putih hitam nih. Nah, ini tanda-tandanya pemirsa. Silahkan bagi Anda yang kehilangan motor di wilayah Garut untuk segera melihat atau mengecek sendiri motor Anda di Polres Garut. Siapa tahu ini adalah motor Anda begitu yang hilang dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini begitu. Nah, ini tanda-tandanya nih, Mio knalpotnya nih, lihat. Oke. Ini Matic nih. Bisa dilihat kalau ini motor Anda pasti Anda sudah mengetahui. Kemudian ada Honda Blade. Silahkan pemirsa, jika Anda merasa kehilangan motor di Polres Garut, datang melakukan pengecekan. Dan ini adalah ciri-ciri motornya, saya perlihatkan satu persatu. Nih Lexi, ini tandanya apa ya nih? Lexi, tidak ada plat nomornya. Tandanya, nah ini dia. Mioso, ini masih normatif, belum dibongkar, belum apa-apa. Ini penampakannya pemirsa. Kalau Anda pemiliknya pasti Anda tahu ciri-ciri motor Anda seperti apa. Kemudian ada PGR juga. Silahkan, ini motor yang Anda punya. Nah, ini biasanya paling maling ini menggunakan kunci astag ya, kunci liter T ini. Nah, ini nih biasanya menggunakan kunci-kunci ini sehingga si kunci ini gampang begitu, si kunci motor gampang begitu untuk dibawa. Kemudian ada handphone, barang buktinya. Kemudian ada mainan, saya nggak tahu ini pistol beneran atau enggak gitu ya. Kita akan nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Kapolres Garut. Nah, ini kunci-kuncinya nih, kunci-kunci pembongkar motor curian. Pas selanjutnya pemirsa ada PGR, ada Beat warna merah, ini masih baru ya. Nah, gitu. Lihat pemirsa, tanda motor Anda, silahkan dilihat. Nah, ini ada tanda dari dealer. Nah,
Oh, silahkan dicek. Barangkali ini adalah motor Anda, pemirsa. Silahkan dicek. Sekarang ada di Polres Garut. Nih ada tanda maungnya nih, ada tulisan kaligrafinya. Honda Scoopy. Ini baru ya, Scoopy terbaru. Itu dia pemirsa, silahkan dicek, ada di Polres Garut. Ini motor Anda, siapa tahu ini motor yang selama Anda cari, Anda bisa melihat langsung, melapor langsung ke pelayanan Polres Garut dan memberikan STNK ataupun BPKB begitu, bahwa motor ini, salah satu motor ini adalah milik Anda. Beatpop, Honda Beatpop. Tanda-tandanya ada gambar kartu di sini ya. Itu dia pemirsa Tribuners, silahkan bagi Anda yang merasa kehilangan untuk datang ke Polres Garut mengecek sendiri motor yang dicuri oleh pencuri di wilayah hukum Polres Kabupaten Garut begitu. Ini ada plat nomor, asli. Silahkan dilihat, ini bukan dijual ya, tapi dilihat-lihat. Barangkali ini salah satu motor ini adalah motor Anda yang hilang di wilayah Polres Garut. Terima kasih pemirsa, kita nanti akan live lagi mendengarkan bagaimana pengungkapan dari puluhan motor ini bisa diungkap begitu curanmornya oleh Polres Garut. Tadi sekilas saya melihat ada pencuri yang kronologisnya ada dari puluhan motor ini, ada salah satu pencuri yang mencuri motor, kemudian menjajakan atau menawarkan motor tersebut di Facebook, kemudian dipancing oleh anggota Reskrim Polres Garut, tim Sancang, dan berhasil ditangkap begitu. Mungkin dia kira polisi tidak main Facebook begitu ya, sehingga dia berani menjual motornya di Facebook. Terima kasih, kita akan update lagi nanti. Ya. Mana. Belakang. Ya, udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, hari ini kita akan melaksanakan press release terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Garut. Alhamdulillah kita berhasil mengamankan sebanyak 5 orang pelaku dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, yang dimana para pelaku ini berhasil diamankan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di lokasi Malangbong dan Tarogong Kalian. Hasil ini kita dapatkan berkat kerjasama dari masyarakat juga yang melaporkan kepada kita terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini.
Adapun dari kelima tersangka ini mereka mempunyai peranan yang berbeda. 2 orang selaku yang penadah atau 480, 3 orang selaku pemetik atau yang mengambil kendaraan yang berada di jalan atau di TKP. Modus operandi dari mereka ini yaitu mereka sebelumnya memantau dulu lokasi atau situasi dari kendaraan-kendaraan yang diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan yang kurang pengawasan. Setelah dirasa aman, mereka lalu mengambil ya dengan cara bersama-sama. Lalu setelah kendaraan tersebut berhasil diambil, kendaraan itu diberikan kepada para penadah. Kedua penadah ini yang kita amankan. Adapun dari hasil pengembangan kita sudah sebanyak kurang lebih 30 lokasi yang diduga TKP dari tindakan-tindakan yang telah mereka laksanakan. Dan ada kita juga menggelarkan kendaraan-kendaraan sebanyak kurang lebih 27 kendaraan R2 jenis sepeda motor yang berhasil kita amankan atau kita sita dari hasil mereka melaksanakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jadi rekan-rekan perlu ketahui juga mereka ini kurang lebih sudah beroperasi melakukan tindak pidana ini selama dari 2010 sampai kemarin ya kita mengamankan kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi bisa kita bayangkan sepak terjang mereka di Kabupaten Garut ini. Ini akan terus kita kembangkan, akan terus kita cari para pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan yang ada di Kabupaten Garut. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjaga mengamankan situasi Kabupaten Garut agar menjadi lebih kondusif lagi. Kalau barang bukti senpi itu siapa? Nah, jadi dari salah satu pelaku ini kita berhasil mengamankan senpi mainan. Ya, senpi mainan ini korek gas yang digunakan oleh pelaku ini untuk menakut-nakuti. Jadi di mana jika mereka diketahui, mereka akan menakut-nakuti si korban dengan senpi mainan ini. Inisial pelaku siapa aja, Pak? Inisial pelakunya yaitu yang pertama adalah saudara inisialnya E, R, D, T, dan J. Ini rata-rata mereka berdomisili di Kabupaten Garut. Dia ini sindikat, Pak. Sindikat Ya, dan residivis. kemungkinan mereka ini sindikat. Makanya ini masih kita kejar juga. Sudah kita kita akan segera buatkan DPO, ya, karena kawanan-kawanan mereka ini sedang kita buru terus, kita kejar terus. Mohon doanya dari semua masyarakat, semua pihak agar sindikat mereka ini bisa segera kita tangkap. Ada berapa orang? TKP-nya dari Garut atau di luar Garut? TKP saat ini masih mayoritas di Kabupaten Garut. DPO-nya DPO 4 orang. 4 orang. Ini residivis, Nat? Ada residivisnya nggak, Dan? Residivis mereka residivis. Seluruhnya. Ya, seluruhnya mereka residivis. Ya, kami menyampaikan kepada para yang kami DPO-kan ini, ya segera yang menyerahkan diri. Kita akan kejar, kita akan tangkap, apapun dalam keadaan hidup ataupun tidak akan segera kita tangkap. Ini pola penjualan hasil barang curiannya seperti apa sih, Dan? Jadi mereka ini setelah diserahkan ke penadah, mereka modifikasi lalu mereka jual secara online melalui Facebook. Ada akunnya, Pak? Akun Facebooknya apa sih, Pak? Yang menjual itu, Pak? Akunnya mereka ini Sampurna Mil, nama akun Facebooknya. Harganya berapa? Ya, harganya sekitaran di atas variasi lah, dia di kisaran 2 juta sampai 3 juta begitu. Ancaman hukumannya, Nat? Ancaman hukuman, jadi karena ini ada 2
yang satu adalah pelaku utama, satu lagi penadah. Jadi kita pasalkan 363 dan 480 KUHP. 363 dengan maksimal hukuman 7 tahun penjara dan yang 480 5 tahun penjara. Yang penadah siapa, yang pelaku siapa? Untuk yang penadah ini dia inisialnya T dan D. Pak, satu lagi Pak, kalau untuk residivis itu tahun berapa ya? Soalnya kan mereka dari 2010 ininya. Ya, yang residivis ini yang DPO-nya. Oh, DPO. Ya, DPO-nya. Ya, jadi nanti kita masih kejar terus. Kalau Kak, berarti dijualnya melalui online semua? Ya, rata-rata mereka menjual melalui online, nanti ketemu di jalan, transaksi secara COD. Di akun Sampurna Mil itu semuanya, Pak? Ya, di akun itu. Komandan, Buat masyarakat ini yang beli. Ya, jadi himbauan juga untuk masyarakat, tolong memarkirkan kendaraan itu betul-betul secara aman. Jangan sampai kita karena alasan ngejar waktu, kita buru-buru sehingga kita memarkirkan kendaraan tempat yang sepi dan memudahkan mereka untuk melakukan aksinya. Dan juga jika masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor, silakan bisa datang ke Polres Garut untuk melihat, siapa tahu ada kendaraannya yang berhasil kita amankan. Termasuk soal membeli kan? Ya, sama masyarakat pun saya mengimbau, kami dari pihak kepolisian mengimbau jangan membeli kendaraan melalui sosial media yang dengan harga murah. Dan Ya, tidak dilengkapi surat-surat, berarti? apalagi ya, pasti dengan tidak dilengkapi surat-surat. Dampaknya nanti bisa dikenakan sebagai penadah. Ya, itu saja. Mungkin nanti ada dari korban juga, bisa rekan-rekan meminta testimoni apa yang akan disampaikan oleh korban karena kendaraannya berhasil kita amankan. Terima kasih, izin rekan-rekan, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan itu kan? Jadi kan? Barang bukti. Dia belum Pak. salahnya bentuk parkir. Kendaraan Bapak ya, Pak ya? Ini alhamdulillah korbannya. Nah, ini kendaraan-kendaraannya yang berhasil kita amankan. Kapan hilangnya ini Pak? Ini hilangnya pada hari Jumat tanggal 28 April di Sanggar Tari samping pom bensin dengan pembangunan Komandan. Posisinya diparkir di luar gitu Pak? Posisinya diparkir di luar, kebetulan di garasi Sanggar itu penuh garasinya, jadi anak nyimpan di luar Komandan waktu itu karena penuh garasinya gitu. Oh, jadi yang bawa anak Bapak Jadi gitu? anak sedang latihan tari Komandan. Berapa lama pas nyimpen sampai hilang Pak? Sampai hilang diperkirakan setengah jam Pak itu. Oh, setengah jam? Betul, setengah jam. Aha. Anak masuk, keluar dulu beli alat, pas kembali ke tempat latihan sudah tidak ada Komandan. Oke. Pak, ada yang disampaikan dengan sudah ditemukannya ini Pak? Mungkin yang saya sampaikan yang pertama Komandan, saya banyak terima kasih kepada jajaran Polres Garut, Polsek Tarogong Kaler dan Polsek Tarogong Kidul. Saya sangat berterima kasih karena begitu cepat dalam mengungkap kasus pencurian. Karena waktu itu saya lagi laporan Komandan, mohon maaf, saya lagi laporan di Tarogong Kidul, motor sudah tertangkap di Tarogong Kaler, jadi begitu cepat sekali. Terutama kepada tim Sancang Komandan, tim Sancang Polres Garut, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga keberhasilan ini lebih ditingkatkan lagi Komandan. Semoga Polres Garut lebih jaya, tim Sancang juga lebih jaya lagi. Demikian. Ya, nuhun, Dedena. Bang, taruh dulu, Bang. Yuk. Yuk.
Balik. Ini Mas, tadi. Cekal. Pak, tobat Pak. Selamat pagi pemirsa Tribuners, pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Ini saat ini ada lebih dari 20 motor yang diamankan begitu di Polres Garut. Ini hasil penangkapan beberapa waktu lalu oleh Polres Garut. Dan kita akan melihat satu persatu apakah Anda merasa kehilangan motor. Silahkan dicek di dalam video ini. Pertama ini ada motor Matic ya, Nismio ini 125 berwarna kuning, platnya sudah tidak ada. Kemudian ada Pega R, nah, warna merah, platnya juga sudah dicopot. Ciri-cirinya ada gambar Doraemon lagi marah. Kemudian ada Honda Beat 2 warna hitam, dan ini nih ada tulisannya sedot baris put. Ini kemungkinan punyanya sedot baris put begitu. Bagi Anda yang merasa kehilangan motor-motor ini, siapa tahu punya Anda di wilayah Polres Kabupaten Garut begitu. Kemudian ada Yamaha juga, Mio juga, ini warna putih. Ciri-cirinya ada boneka ayam gitu. Ada Pino, ini warna biru. Ini catnya sepertinya sudah melapuk, masih ada kuncinya. Kemudian knalpotnya knalpot brong, tanda-tandanya, dan cukupnya ada Beat warna putih. Nah, ini ciri-cirinya nih. Siapa tahu ini ada motor Anda, silahkan datang ke Polres Garut untuk mengecek sendiri begitu motor Anda. Kemudian ada motor yang sudah tidak jelas bentuknya, mungkin ini adalah Backview ya. Nah, kemudian ini yang sering hilang nih, Satria F150 warna putih hitam nih. Nah, ini tanda-tandanya pemirsa. Silahkan bagi Anda yang kehilangan motor di wilayah Garut untuk segera melihat atau mengecek sendiri motor Anda di Polres Garut. Siapa tahu ini adalah motor Anda begitu yang hilang dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini begitu. Nah, ini tanda-tandanya nih, Mio knalpotnya nih, lihat. Oke. Ini Matic nih, bisa dilihat. Kalau ini motor Anda pasti Anda sudah mengetahui. Kemudian ada Honda Blade. Silahkan pemirsa, jika Anda merasa kehilangan motor di Polres Garut, datang melakukan pengecekan. Dan ini adalah ciri-ciri motornya, saya perlihatkan satu persatu. Nih Lexi, ini tandanya apa ya nih? Lexi, tidak ada plat nomornya. Tandanya, nah ini dia. Mioso, ini masih normatif, belum dibongkar, belum apa-apa. Ini penampakannya pemirsa. Kalau Anda pemiliknya pasti Anda tahu ciri-ciri motor Anda seperti apa. Kemudian ada PGR juga. Silahkan, ini motor yang Anda punya. Nah, ini biasanya maling-maling ini menggunakan kunci astag ya, kunci liter T ini. Nah, ini nih biasanya menggunakan kunci-kunci ini sehingga si kunci ini gampang begitu, si kunci motor gampang begitu untuk dibobol. Kemudian ada handphone, barang buktinya. Kemudian ada mainan, saya nggak tahu ini pistol beneran atau enggak gitu ya. Kita akan nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Polres Garut.
Nah, ini kunci-kuncinya nih. Kunci-kunci pembongkar motor curian. Pak, selanjutnya pemirsa ada PGR, ada Beat warna merah. Ini masih baru ya. Nah, gitu. Lihat pemirsa. Tanda motor Anda. Silahkan dilihat. Nah, ini ada tanda dari dealer. Silahkan dicek, barangkali ini adalah motor Anda pemirsa. Silahkan dicek, sekarang ada di Polres Garut. Nih ada tanda maungnya nih, ada tulisan kaligrafinya. Honda Scoopy, ini baru ya, Scoopy terbaru. Itu dia pemirsa, silahkan dicek, ada di Polres Garut ini motor Anda. Siapa tahu ini motor yang sama Anda cari, Anda bisa melihat langsung, melapor langsung ke pelayanan Polres Garut dan memberikan STNK ataupun BPKB begitu bahwa motor ini, salah satu motor ini adalah milik Anda. Beatpop, Honda Beatpop. Tanda-tandanya ada gambar kartu di sini ya. Itu dia pemirsa Tribuners, silahkan bagi Anda yang merasa kehilangan untuk datang ke Polres Garut mengecek sendiri motor yang dicuri oleh pencuri di wilayah hukum Polres Kabupaten Garut begitu. Ini ada plat nomor, plat nomor asli. Silahkan dilihat. Ini bukan dijual ya, tapi dilihat-lihat. Barangkali ini salah satu motor ini adalah motor Anda yang hilang di wilayah Polres Garut. Terima kasih pemirsa. Kita nanti akan live lagi mendengarkan bagaimana pengungkapan dari puluhan motor ini bisa diungkap begitu curanmornya oleh Polres Garut. Tadi sekilas saya melihat ada pencuri yang kronologisnya ada dari puluhan motor ini, ada salah satu pencuri yang mencuri motor kemudian menjajakan atau menawarkan motor tersebut di Facebook, kemudian dipancing oleh anggota Reskrim Polres Garut, tim Sancang, dan berhasil ditangkap begitu. Mungkin dia kira polisi tidak main Facebook begitu ya, sehingga dia berani menjual motornya di Facebook. Terima kasih, kita akan update lagi nanti. Ya. Mana. Belakang aja, belakang. Ya, udah mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan media, hari ini kita akan melaksanakan press release terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Garut. Alhamdulillah sudah kita berhasil mengamankan
sebanyak 5 orang pelaku dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini, yang dimana para pelaku ini berhasil diamankan di 2 lokasi yang berbeda, yaitu di lokasi Malangbong dan Tarogong Kalen. Hasil ini kita dapatkan berkat kerjasama dari masyarakat juga yang melaporkan kepada kita terkait adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku ini. Adapun dari kelima tersangka ini, mereka mempunyai peranan yang berbeda. 2 orang selaku yang penadah atau 480, 3 orang selaku pemetik atau yang mengambil kendaraan yang berada di jalan atau di TKP. Modus operandi dari mereka ini yaitu mereka sebelumnya memantau dulu lokasi atau situasi dari kendaraan-kendaraan yang diparkir oleh pemiliknya di pinggir jalan yang kurang pengawasan. Setelah dirasa aman, mereka lalu mengambil ya dengan cara bersama-sama. Lalu setelah kendaraan tersebut berhasil diambil, kendaraan itu diberikan kepada para penadah. Kedua penadah ini yang kita amankan. Adapun dari hasil pengembangan kita sudah sebanyak kurang lebih 30 lokasi yang diduga TKP dari tindakan-tindakan yang telah mereka laksanakan. Dan ada kita juga menggelarkan kendaraan-kendaraan sebanyak kurang lebih 27 kendaraan R2 jenis sepeda motor yang berhasil kita amankan atau kita sita dari hasil mereka melaksanakan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Jadi rekan-rekan perlu ketahui juga, mereka ini kurang lebih sudah beroperasi melakukan tindak pidana ini selama dari 2010 sampai kemarin ya, kita mengamankan kurang lebih seminggu yang lalu. Jadi bisa kita bayangkan sepak terjang mereka di Kabupaten Garut ini. Ini akan terus kita kembangkan, akan terus kita cari para pelaku-pelaku tindak pidana kejahatan yang ada di Kabupaten Garut. Kita tidak akan pernah berhenti untuk menjaga, mengamankan situasi Kabupaten Garut agar menjadi lebih kondusif lagi. Kalau barang bukti senpi itu siapa? Jadi dari salah satu pelaku ini kita berhasil mengamankan senpi mainan. Ya, senpi mainan ini korek ya, korek gas yang digunakan oleh pelaku ini untuk menakut-nakuti. Jadi di mana jika mereka diketahui, mereka akan menakut-nakuti si korban dengan senpi mainan ini. Inisial pelaku siapa aja, Pak? Inisial pelakunya yaitu yang pertama adalah saudara inisialnya E, R, D, T, dan J. Ini rata-rata mereka berdomisili di Kabupaten Garut. Dia ini sindikat, Pak. Sindikat Ya, dan residivis. kemungkinan mereka ini sindikat. Makanya ini masih kita kejar juga. Sudah kita kita akan segera buatkan DPO ya, karena kawanan-kawanan mereka ini sedang kita buru terus, kita kejar terus. Mohon doanya dari semua masyarakat, semua pihak agar sindikat mereka ini bisa segera kita tangkap. Ada berapa orang? Dari Garut atau di luar Garut? TKP saat ini masih mayoritas di Kabupaten Garut. DPO-nya berapa orang? DPO 4 orang. 4 orang. Ya, DPO-nya Ini 4. residivis dan Ada residivisnya nggak, Dan? Residivis, mereka residivis. Seluruhnya. Ya, seluruhnya mereka residivis. DPO sudah menyerahkan diri. Ya, kami apapun dalam keadaan hidup ataupun tidak akan segera kita tangkap. Ini pola penjualan hasil barang curiannya seperti apa sih, Dan? Jadi mereka ini setelah diserahkan penadah, mereka modifikasi lalu mereka jual secara online melalui Facebook. Ada akunnya, Pak? Akun Facebooknya apa sih, Pak? Yang menjual itu, Pak? Akunnya mereka ini Sampurna Mil.
nama akun Facebooknya. Harganya berapa? Ya harganya sekitaran di atas variasi lah di kisaran 2 juta sampai 3 juta begitu. Ancaman hukumannya nih? Ancaman hukuman jadi karena ini ada dua, yang satu adalah pelaku utama, satu lagi penadah, jadi kita pasalkan 363 dan 480 KUHP. 363 dengan maksimal hukuman 7 tahun penjara dan yang 480 5 tahun penjara. Yang penadah siapa, yang pelaku siapa? Untuk yang penadah ini dia inisialnya T dan D. Pak, satu lagi Pak, kalau untuk residivis itu tahun berapa ya? Soalnya kan mereka dari 2010 ininya. Ya, yang residivis ini yang DPO-nya. Oh, DPO. Ya, DPO-nya. Ya, jadi nanti kita masih kejar terus. Kalau Kak, berarti dijualnya melalui online semua? Ya, rata-rata mereka menjual melalui online, nanti ketemu di jalan, transaksi secara COD. Di akun Sampurnamil itu semuanya, Pak? Ya, di akun itu. Komandan, Buat masyarakat ini jangan beli. Ya, jadi himbauan juga untuk masyarakat, tolong memarkirkan kendaraan itu betul-betul secara aman. Jangan sampai kita karena alasan ngejar waktu, kita buru-buru sehingga kita memarkirkan kendaraan tempat yang sepi dan memudahkan mereka untuk melakukan aksinya. Dan juga jika masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor, silakan bisa datang ke Polres Garut untuk melihat, siapa tahu ada kendaraannya yang berhasil kita amankan. Termasuk soal membeli, kan? Ya, sama masyarakat pun saya mengimbau, kami dari pihak kepolisian mengimbau jangan membeli kendaraan melalui sosial media yang dengan harga murah. Dan tidak dilengkapi surat-surat, Apalagi ya, pasti dengan tidak dilengkapi surat-surat. Dampaknya nanti bisa dikenakan sebagai penadah. Ya itu saja. Mungkin nanti ada dari korban juga, bisa rekan-rekan meminta testimoni apa yang akan disampaikan oleh korban karena kendaraannya berhasil kita amankan. Terima kasih, izin rekan-rekan itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergerakan itu kan? Jadi kan? Barang bukti. Dia belum Pak. salahnya bentuk parkir. Kendaraan Bapak ya, Pak ya? Nah, ini alhamdulillah korbannya. Nah, ini kendaraan-kendaraannya yang berhasil kita amankan. Kapan hilangnya ini, Pak? Ini hilangnya pada hari Jumat tanggal 28 April di Sanggar Tari samping pom bensin ya pembangunan Komandan. Posisinya diparkir di luar gitu Pak? Posisinya diparkir di luar, kebetulan di garasi Sanggar itu penuh garasinya, jadi anak nyimpan di luar Komandan waktu itu karena penuh garasinya gitu. Oh, jadi yang bawa anak Bapak Jadi gitu? anak sedang latihan tari Komandan. Berapa lama pas nyimpen sampai hilang Pak? Sampai hilang diperkirakan setengah jam Pak itu. Oh, setengah jam? Tuh, setengah jam. Anak masuk, keluar dulu beli alat, pas kembali ke tempat latihan sudah tidak ada Komandan. Oke. Pak, ada yang disampaikan dengan sudah ditemukannya ini Pak? Mungkin yang saya sampaikan yang pertama Komandan, saya banyak terima kasih kepada jajaran Polres Garut, Polsek Tarogong Kaler dan Polsek Tarogong Kidul. Saya sangat berterima kasih karena begitu cepat dalam mengungkap kasus pencurian. Karena waktu itu saya lagi laporan Komandan, mohon maaf, saya lagi laporan di Tarogong Kidul, motor sudah tertangkap di Tarogong Kaler, jadi begitu cepat sekali. Terutama kepada tim Sancang Komandan, tim Sancang Polres Garut, saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga keberhasilan ini lebih ditingkatkan lagi Komandan. Semoga Polres Garut lebih jaya, tim Sancang juga lebih jaya lagi. Demikian. Ya, nuhun, ada Bang, taruh deh, Bang.
Yuk. Yuk. Balik. Ini Mas, tadi. Cekal-cekal. Ada kayak gitu. Pak, tobat Pak. Selamat pagi pemirsa Tribuners, pemirsa Tribun Jabar dimanapun Anda berada. Ini saat ini ada lebih dari 20 motor yang diamankan begitu di Polres Garut. Ini hasil penangkapan beberapa waktu lalu oleh Polres Garut. Dan kita akan melihat satu persatu apakah Anda merasa kehilangan motor. Silahkan dicek di dalam video ini. Pertama ini ada motor Matic ya, Nismio ini 125 berwarna kuning, platnya sudah tidak ada. Kemudian ada Pega R, nah, warna merah, platnya juga sudah dicopot. Ciri-cirinya ada gambar Doraemon lagi marah. Kemudian ada Honda Beat 2 warna hitam, dan ini nih ada tulisannya sedot baris put. Ini kemungkinan punyanya sedot baris put begitu. Bagi Anda yang merasa kehilangan motor-motor ini, siapa tahu punya Anda di wilayah Polres Kabupaten Garut begitu. Kemudian ada Yamaha juga, Mio juga, ini warna putih. Ciri-cirinya ada boneka ayam gitu. Ada Pino, ini warna biru. Ini catnya sepertinya sudah melapuk, masih ada kuncinya. Kemudian knalpotnya knalpot brong, tanda-tandanya, dan cukupnya ada bir warna putih. Nah, ini ciri-cirinya nih. Siapa tahu ini ada motor Anda, silahkan datang ke Polres Garut untuk mengecek sendiri begitu motor Anda. Kemudian ada motor yang sudah tidak jelas bentuk, mungkin ini adalah Baekju ya. Nah, kemudian ini yang sering hilang nih, Satria F150 warna putih hitam nih. Nah, ini tanda-tandanya pemirsa. Silahkan bagi Anda yang kehilangan motor di wilayah Garut untuk segera melihat atau mengecek sendiri motor Anda di Polres Garut. Siapa tahu ini adalah motor Anda begitu yang hilang dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir ini begitu. Nah, ini tanda-tandanya nih, Mio knalpotnya nih, lihat. Oke. Ini Matic nih, bisa dilihat. Kalau ini motor Anda pasti Anda sudah mengetahui. Kemudian ada Honda Blade. Silahkan pemirsa, jika Anda merasa kehilangan motor di Polres Garut, datang melakukan pengecekan. Dan ini adalah ciri-ciri motornya, saya perlihatkan satu persatu. Nih, Lexi. Ini tandanya apa ya nih? Lexi, tidak ada plat nomornya. Tandanya, nah ini dia. Mioso. Ini masih normatif, belum dibongkar, belum apa-apa. Ini penampakannya pemirsa. Kalau Anda pemiliknya pasti Anda tahu ciri-ciri motor Anda seperti apa. Kemudian ada PGR juga. Silahkan, ini motor yang Anda punya. Nah, ini biasanya paling maling ini menggunakan kunci astag ya, kunci liter T ini. Nah, ini nih biasanya menggunakan kunci-kunci ini sehingga si kunci ini gampang begitu, si kunci motor gampang begitu untuk dibobol. Kemudian ada handphone, barang buktinya. Kemudian ada mainan
saya nggak tahu ini pistol beneran atau enggak gitu ya. Kita akan nanti sebentar lagi akan dijelaskan oleh Kapolres Garut. Nah, ini kunci-kuncinya nih, kunci-kunci pembongkar motor curian. Pak, selanjutnya pemirsa ada PGR, ada bibit warna merah, ini masih baru ya. Nah, gitu. Lihat pemirsa, tanda motor Anda, silahkan dilihat. Nah, ini ada tanda dari dealer. Nah,